Assalamualaikum Ananda, Dinda kelas 6 di rumah. Pada pembelajaran Bahasa Indonesia kali ini, kita akan belajar mengenai peta pikiran. Ananda, apakah sebelumnya ada yang tahu apa itu peta pikiran? Nah, peta pikiran dapat diartikan sebagai suatu cara untuk mengorganisasikan dan menyajikan konsep, ide, tugas, atau informasi lainnya dalam bentuk diagram. Mind map pada umumnya menyajikan informasi yang terhubung dengan topik sentral dalam bentuk kata kunci, gambar, dan warna, sehingga suatu informasi dapat dipelajari dan diingat secara cepat dan efisien. Mind map memiliki 3 komponen utama. Yang pertama, topik sentral, pokok atau fokus pikiran yang hendak dikembangkan dan diletakkan pada bagian pohon. Topik utama, level pikiran lapis kedua, sebagai bagian dari topik sentral dan diletak sebagai cabang. Yang ketiga itu subtopik, level pikiran lapis ketiga sebagai bagian dari cabang dan diletakkan sebagai ranting, dan level pikiran lapis berikutnya. Nah, sekarang kita akan mengetahui bahwa mind mapping ini membantu menjadi lebih kreatif dan menghemat waktu, berkonsentrasi, mengatur dan menjernihkan pikiran, mengingat lebih baik, belajar lebih cepat dan efisien, melihat gambar secara keseluruhan, dan berkomunikasi, membuat sebuah rencana. Membuat sebuah mind mapping membutuhkan imajinasi atau pemikiran yang sangat banyak. Di sini ada langkah-langkah yang perlu diingat ketika kalian akan membuat mind mapping. Cara pembuatan mind mapping: yang pertama, siapkan peralatan tulis. Untuk membuat mind map, gunakan pulpen warna-warni, lalu mulailah menggambar dari bagian tengah kertasmu. Gunakan kertas dengan orientasi landscape supaya mendapatkan lebih banyak tempat. Nah, selanjutnya, yang kedua, menuliskan topik utama. Setelah itu, mulailah membuat mind mapping dengan menuliskan topik utama di bagian tengah halaman. Kemudian, lingkupilah dengan lingkaran, persegi, atau bentuk apapun. Kamu juga bisa menambahkan dengan gambar. Yang ketiga, menambahkan anak gagasan utama. Tambahkan garis cabang dari gambar pusatnya untuk setiap ide dan anak gagasan utamanya. Jadi, jumlah garis cabangnya akan bervariasi nih, tergantung jumlah cabang atau anak ide. Yang keempat, tulis kata kunci di setiap cabang. Kata kunci inilah yang akan menyampaikan inti dari gagasan dan memicu ingatan kamu. Jadi ini akan mempermudah kamu untuk mengingat kembali. Yang kelima, tambahkan simbol dan ilustrasi. Kamu juga bisa menambahkan simbol-simbol dan ilustrasi-ilustrasi menarik untuk mendapatkan suatu gambar. Manfaat dari mind mapping: yang pertama, mempercepat pembelajaran. Yang kedua, melihat koneksi antar topik yang berbeda. Yang ketiga, membantu dalam pencurahan gagasan atau yang keempat, mempermudah ide mengalir. Yang kelima, melihat gambaran besar. Yang keenam, menyederhanakan struktur. Dan contoh-contoh mind mapping ini kalian bisa perhatikan. Yang pertama ada mind mapping pohon, lalu ada mind mapping yang berupa judul-judulnya saja, lalu ada mind mapping mengenai sekolah, ada mind mapping mengenai pekerjaan atau bisnis, lalu ada mind mapping mengenai visi misi hidup atau goals. Pada kesempatan kali ini, Ananda ditugaskan untuk membuat sebuah mind mapping dari teks yang sudah disiapkan Bunda pada Google Classroom. Di situ ada 2 teks. Kalian pilih mau membuat mind mapping dari teks yang mana. Lakukan pengerjaan tugas ini dengan semaksimal mungkin ya. Kalian boleh mengumpulkannya di batas pada hari Senin depan. Sekian penjelasan hari ini, dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum.